Indonesia sebagai negara maritim memiliki 70% wilayah laut, di mana di dalamnya terdapat 9,9 juta ton potensi perikanan tiap tahunnya. Salah satunya penyumbang terbesar adalah 18% dari Provinsi Jawa Timur. Untuk memaksimalkan potensi yang ada, Provinsi Jawa Timur menetapkan 8 kawasan sebagai kawasan minapolitan. Salah satunya adalah Kabupaten Pasuruan. Untuk menindaklanjuti penetapan 8 kawasan tersebut, Kabupaten Pasuruan mengarahkan pengembangan tempat pelelangan ikan di Kecamatan Kraton. Dalam implementasinya, dari 30.000 nelayan yang ada di Kecamatan Kraton, tiap harinya masing-masing nelayan berhasil mendapatkan 1 hingga 10 kg perikanan tangkap atau 10 kg perikanan budidaya, yang menghasilkan laba bersih 0 hingga 150.000 setiap harinya. Namun, walaupun memiliki potensi yang luar biasa, nelayan di Kecamatan Kraton masih dalam kondisi kurang sejahtera, di mana 70% dari penduduknya adalah penduduk miskin. Lantas, bagaimana? Untuk itu, kami hadir mempresentasikan konsep minapolitan yang kami usung di Kecamatan Kraton. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri atas teman-teman di atas untuk mempresentasikan hasil dari rencana kami. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konsep yang kami usung dalam pengembangan kawasan pesisir dan laut di Kecamatan Kraton ini adalah konsep minapolitan. Konsep ini terdiri dari 3 kegiatan utama. Yang pertama yaitu kegiatan perikanan tangkap dan budidaya. Kegiatan ini berfokus di seluruh wilayah perairan yang ada di Kecamatan Kraton. Nah, setelah ikan-ikan ini tadi ditangkap, kemudian yang kegiatan kedua adalah kegiatan pengolahan hasil perikanan. Kegiatan ini berfokus di industri pengolahan yang ada di Desa Kalirejo. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan pemasaran hasil perikanan. Untuk pemasaran ini terdiri dari penjualan dan pendistribusian hasil-hasil pengolahan perikanan yang berfokus juga di Desa Kalirejo. Nah, berikut ini adalah tujuan, strategi, dan kebijakan yang diimplementasikan melalui visi misi kami. Selanjutnya adalah perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang akan kami implementasikan di wilayah perencanaan. Yang pertama adalah rencana struktur ruang, yaitu susunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan. Di sini kami menentukan 4 titik pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan yang disesuaikan dengan konsep minapolitan. Yang pertama, untuk mengakomodasi kegiatan perikanan tangkap, kami memberikan pusat pertumbuhan berupa pusat pelabuhan perikanan yang ada di Desa Kalirejo dan terlihat di titik warna biru. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan pengolahan ikan, kami mengadakan titik di industri, yaitu industri pengolahan ikan. Selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu kegiatan pemasaran di minapolitan, kami mengadakan titik di TPI atau tempat pelelangan ikan sebagai pemasarannya. Selanjutnya ada pula yang terakhir paling atas, yaitu destinasi pariwisata sebagai pendukung dari konsep kami. Dari susunan struktur ruang tersebut, adapun jaringan transportasi dari struktur ruang. Di sini ada pertama mengenai pelabuhan pendaratan ikan Kalirejo. Pelabuhan ini menjadi pelabuhan utama yang ada di wilayah perencanaan. Pelabuhan ini terklasifikasi menjadi pelabuhan perikanan tipe D yang hasilnya akan dialokasikan kepada sentra pengolahan ikan terdekat. Selain dari pelabuhan ini, juga ada pelabuhan-pelabuhan pendukung yang ada di Kalirejo. Ada tempat pelabuhan pendaratan kapal, yakni satu di Semare dan 3 lainnya di Desa Kalirejo. Nah, tempat pelabuhan kapal ini adalah untuk menampung kapal-kapal yang tidak tertampung di tempat pelabuhan utama tadi, yang namun hasilnya akan tetap dialokasikan kepada sentra pengolahan ikan yang sama. Nah, untuk selanjutnya akan ada mengenai alur laut. Nah, alur laut ini kami sesuaikan dengan nelayan yang menggambar sendiri bagaimana alur perjalanan kapal mereka. Di sini ada 7 titik dari alur lautnya. Yang pertama dari Desa Semari sendiri yang menuju daerah pesisir dari pantainya. Lalu juga ada titik-titik lain, yakni ada 3 titik yang menuju kepada bagian laut, satu dari Desa Semari dan 2 lainnya dari Desa Kalirejo. Lalu juga ada dari Desa Semari menuju kepada Kabupaten Sidoarjo dan juga dari Desa Kalirejo menuju Kabupaten Sidoarjo, dan yang terakhir ada dari Desa Kalirejo menuju kepada Pulau Madura. Selanjutnya juga ada mengenai tenaga jaringan, tenaga energi dan juga
kelistrikan. Nah, jaringan energi dan kelistrikan ini ada 2 pipa gas minyak bumi bawah laut yang mengakomodasi dari energi dan juga kelistrikan di sana. Di sini pipa yang pertama dari ataupun menuju dari Desa Semari sendiri, dan pipa yang selanjutnya ini hanya melewati kawasan perairan dari wilayah perencanaan kami. Selain itu juga ada jaringan telekomunikasi dan juga jaringan sumber daya air bersih. Nah, jaringan ini namun tidak ada di wilayah perencanaan kami karena jaringan ini udah terakomodasi di daerah daratannya dan belum ada perencanaan selanjutnya untuk perencanaan jaringan-jaringan tersebut di wilayah perairan. Selain itu juga ada rencana dari pola ruang sendiri. Nah, rencana pola ruang ini fungsi-fungsinya disesuaikan dengan kesesuaian dari perairan lautnya, juga dari existing dari kondisi perairan di Kawasan sana. pemanfaatan umum yang pertama adalah zona pariwisata. Zona ini berada di Desa Semare berupa Kafe Laut Semare. Dalam konsep Inapolitan kami, Kafe Laut Semare ini berperan sebagai tempat pemasaran hasil-hasil pengolahan perikanan yang ada di Kecamatan Kraton. Nah, untuk arahan pengembangannya sendiri adalah pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang Kafe Laut Semare ini dan juga pemeliharaannya. Kemudian yang kedua adalah zona pelabuhan laut. Zona pelabuhan laut di wilayah perencanaan kami itu terdiri dari DLKR Pelabuhan Pasuruan, DLKR Pelabuhan Probolinggo, DLKP Pasuruan, dan juga WKUPP dari PPP Leko. Untuk arahan pengembangan sendiri adalah pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan laut. Kemudian yang ketiga adalah zona pelabuhan perikanan. Dalam konsep Inapolitan kami, zona pelabuhan perikanan ini sebagai tempat pendaratan ikan dan juga pendaratan kapal dari yang ada di Kecamatan Kraton. Nah, untuk lokasinya sendiri itu berada di 2 desa, yaitu Desa Kalirejo dan juga Desa Semare. Untuk arahan pengembangannya sendiri tidak jauh berbeda dari zona pelabuhan laut, yaitu pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dari pelabuhan perikanan. Oke, selanjutnya masuk ke zona pertambangan minyak bumi dan gas. Bisa dilihat pada peta, ada 2 subzona. Yang pertama berwarna abu-abu, yakni subzona daerah kerja migas konvensional, dan juga yang berwarna putih dengan bintik rona merah ini adalah subzona pipa migas bawah laut. Nah, data ini didapatkan dari geoportal ESDM. Nah, untuk arahan pengembangannya pada zona ini adalah yang pertama pengawasan dan juga pengendalian terkait eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan. Yang kedua adalah pengawasan dan juga pengendalian terkait bencana-bencana yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pertambangan. Dan yang ketiga adalah seluruh kegiatan yang ada pada zona ini harus berlandasan pada wawasan keberlanjutan atau sustainability. Selanjutnya, nah jika di slide sebelumnya sudah dijelaskan mengenai konsep Inapolitan, tentu ada 3 kegiatan. Nah, pada subzona ini adalah penjawatan terkait kegiatan perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya. Nah, di zona perikanan tangkap ini terdapat 3 subzona. Nah, yang pertama yang berwarna pink ini adalah subzona ikan pelagis, di mana potensinya adalah cumi-cumi dan juga ikan kembung. Kemudian yang berwarna coklat dengan bintik-bintik hitam ini adalah subzona pelagis dan demersal. Terus yang ketiga ada di dekat bibir-bibir pantai itu adalah subzona demersal, di mana potensinya adalah kerang dan juga kepiting. Nah, data ini didapatkan dari mana? Dari 2. Yang pertama adalah existing fishing ground tradisional berupa bagan laut, dan yang kedua adalah dari hasil analisis potensi perikanan tangkap. Nah, kemudian setelah kita mengetahui subzona ini, kemudian didapatkan arahan pengembangan berupa usaha perikanan Minapolitan yang ada pada zona ini. Kemudian ada penjagaan kelestarian sumber daya hayati, kemudian ada pengembangan budidaya mangrove, kemudian ada pembatasan dalam alat tangkap produktif harus ramah lingkungan, kemudian peningkatan sarana dan juga prasarana Minapolitan. Selanjutnya, nah kemudian lanjutannya ada zona perikanan budidaya. Nah, setelah kami lakukan analisis dari potensi perikanan budidaya yang ada, kita dapatkan subzona berwarna putih dengan jaring-jaring kuning, di mana subzona ini itu adalah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi subzona kerang dan juga
subzona rumput laut. Untuk kondisi existingnya, subzona rumput laut ini masih belum dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, arahan pengembangan pada zona ini adalah mengembangkan kawasan budidaya yang terintegrasi dengan usaha-usaha terkait lainnya, baik di kawasan yang sudah ada maupun di kawasan pengembangan. Kemudian ada pengembangan pusat pembenihan rumput laut. Terus kemudian kami juga akan melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan dan juga bantuan pembiayaan kepada mitra-mitra usaha. Ya, baik, selanjutnya yaitu ada zona industri. Di mana untuk zona industri ini dalam konsep Minapolitan yang kami rencanakan di Kecamatan Keraton termasuk ke dalam kegiatan yang kedua yaitu pengolahan hasil perikanan. Di wilayah perencanaan kami, zona industri ini direncanakan di Desa Kalirejo dengan luas 1 hektar di atas lahan yang kosong yang direncanakan di dekat pusat pemasaran hasil perikanan dan juga infrastruktur penunjang lainnya seperti pelabuhan perikanan. Nah, untuk zona industri ini memiliki arahan pemanfaatan ruang yaitu pemasaran terhadap komoditas unggulan, pengoptimalan potensi lahan yang di dekat dengan TPI dan juga pengembangan prasarana dan sarana pendukung pengelolaan hasil perikanan. Nah, selanjutnya yaitu ada zona pengelolaan energi, di mana untuk zona pengelolaan energi ini memiliki 2 subzona, yaitu subzona pengelolaan panas bumi dan juga subzona pengelolaan energi lainnya. Nah, untuk zona pengelolaan energi ini berada di wilayah kerja dari perairan PLTGU Grati yang ada di Kabupaten Pasuruan. Untuk arahan pemanfaatan ruang dari zona pengelolaan energi ini, yang pertama ada pengembangan PLTGU Grati yang ada di wilayahnya, terus pengawasan dan pengendalian terhadap kemungkinan bahaya bencana dari PLTGU Grati, serta pengawasan kualitas limbah dari hasil PLTGU Grati. Selanjutnya yaitu ada zona permukiman. Untuk zona permukiman ini terbagi menjadi 2, yaitu ada zona permukiman nelayan dan juga zona permukiman non-nelayan. Untuk zona permukiman nelayan ini berada di dekat dengan pesisir dan didominasi oleh penduduk dengan mata pencaharian nelayan. Sementara untuk zona permukiman non-nelayan didominasi oleh masyarakat penduduk perkotaan yang berada jauh dari pesisir. Untuk arahan pemanfaatan ruang dari kawasan dari subzona permukiman ini ada penataan ruang tentang permukiman kumuh, pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur dari permukiman tersebut, serta pelaksanaan peremajaan permukiman kumuh dan tidak layak huni. Pola ruang selanjutnya adalah terkait zona fasilitas umum. Nah, di wilayah penelitian kami, zona fasilitas umum ini sudah digolong atau terkategorikan dengan cukup baik atau baik, di mana untuk fasilitas umum ini berguna untuk menunjang kegiatan Minapolitan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nelayan di lokasi penelitian. Nah, untuk arahan dari rencana kami, zona fasilitas umum ini lebih kepada pemeliharaan dan juga pengadaan kepada lokasi-lokasi tertentu agar nantinya dapat meningkatkan dari produktivitas kegiatan nelayan. Nah, selanjutnya ada zona pengelolaan ekosistem. Nah, untuk zona pengelolaan ekosistem sendiri pada wilayah kami ini dikategorikan pada penggunaan atau dari pemanfaatan mangrove. Nah, pada lokasi penelitian kami, selain berguna sebagai abrasi terhadap air laut, mangrove ini juga berfungsi sebagai zona budidaya dari perikanan demersal. Nah, existingnya pada mangrove tersebut itu sekitar 90% sampai 100% itu terancam atau terkategorikan sangat kritis. Sehingga dengan kondisi seperti itu dapat mengancam dari ekosistem budidaya dari ikan demersal atau bahkan bisa menghilangkan dari eksistensi ikan demersal. Sehingga arahan dari rencana kami untuk zona pengelolaan ekosistem ini lebih ke pemeliharaan, peremajaan atau penanaman kembali tanaman mangrove yang dirasa sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada zona terkait zona kawasan konservasi. Nah, untuk zona kawasan konservasi ini berbeda dari zona kawasan lainnya, di mana untuk zona kawasan konservasi ini satu-satunya zona yang langsung diarahkan atau direncanakan oleh pemerintah pusat. Sehingga pada pemerintah daerah sendiri tidak memiliki intervensi khusus terhadap arahan pengembangan dari zona konservasi. Sehingga pada arahan pengembangan atau arahan rencana kawasan tersebut pada kelompok kami lebih kepada penegasan dari lokasi-lokasi atau delineasi yang termasuk dari kawasan konservasi, sehingga dapat memberikan arahan kepada para nelayan ataupun pengunjung yang datang untuk tidak melanggar atau menggunakan dari lokasi-lokasi tersebut untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Baik, selanjutnya yang terakhir itu ada zona kawasan perdagangan dan jasa.
Nah, untuk zona perdagangan dan jasa ini merupakan salah satu dari 3 kegiatan Minapolitan kami, di mana merupakan kegiatan ketiga berupa pemasaran dan juga pendistribusian hasil perikanan. Nah, karena itu zona perdagangan dan jasa ini sangat krusial bagi kawasan Minapolitan kami. Untuk zona perdagangan dan jasa pada lokasi kami ini dibagi menjadi 2 secara khusus ya, secara umum. Jadi ada zona kawasan TPI dan juga ada zona untuk pasar. Nah, untuk zona kawasan TPI sendiri itu pada existingnya itu cukup kecil. Nah, padahal zona kawasan TPI ini berguna atau mengakomodasi dari kegiatan-kegiatan nelayan yang internal. Jadi hasil perikanan tangkap tadi akan langsung dibawa ke TPI perikanan, dan juga kegiatan jual beli atau pelelangan juga akan ada di TPI. Sehingga pada arahan kami, rancangan kami untuk kawasan TPI ini akan dilebarkan sekitar 100 meter persegi agar nantinya dapat memudahkan dari kegiatan perikanan, baik dari distribusi dari hasil perikanan tangkap di laut maupun kegiatan jual beli yang ada di TPI perikanan. Nah, untuk zona kawasan yang pasar, zona kawasan pasar ini lebih diperuntukkan untuk menjangkau konsumen di luar dari wilayah delineasi atau konsumen eksternal. Nah, berguna sebagai apa? Jadi untuk menjaga kawasan eksternal ini tentu saja untuk menarik konsumen-konsumen di luar delineasi seperti Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dari Kabupaten Sidoarjo dan sebagian dari Kabupaten Probolinggo, agar nantinya dapat meningkatkan taraf atau ekonomi hasil perikanan tangkap atau perikanan budaya dari lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Keraton. Selanjutnya adalah ketentuan ITX dari zonasi-zonasi yang kami tentukan. Yang pertama, di slide pertama ini adalah zona yang berkaitan dengan konsep Minapolitan yang pertama, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan zona pelabuhan perikanan. Untuk zona perikanan tangkap, kegiatan yang diizinkan tentu saja adalah kegiatan-kegiatan pengambilan dan penangkapan ikan. Untuk kegiatan yang terbatas, yaitu kegiatan pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri, pengangkutan ikan hidup berbeda asing, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah zona perikanan budidaya. Dalam zona perikanan budidaya, kegiatan yang diizinkan adalah wisata memancing, kegiatan budidaya tentunya. Kemudian untuk kegiatan yang terlarang adalah penangkapan ikan menggunakan bahan-bahan berbahaya, sementara yang terbatas adalah pengambilan sumber daya laut non-ikan untuk kepentingan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, untuk pendaratan ikan atau kegiatan yang terjadi di zona pelabuhan perikanan, yang diizinkan adalah bongkar muat ikan tentunya. Untuk yang terbatas adalah penanaman kabel dan pipa. Sementara yang dilarang adalah pengolahan dan pemurnian mineral dan logam. Selanjutnya masuk ke kegiatan kedua dalam konsep Minapolitan, yaitu yang ada di zona industri pengolahan ikan. Untuk zona industri pengolahan ikan, kegiatan yang diizinkan adalah tentunya yang berhubungan dengan pengolahan ikan. Kemudian untuk kegiatan yang terbatas adalah penangkapan ikan dengan kapal kecil, sementara yang dilarang di zona industri adalah usaha pariwisata. Untuk selanjutnya adalah masuk ke kegiatan ketiga dalam konsep Minapolitan, yaitu yang terjadi di zona perdagangan dan jasa. Untuk kegiatan yang diizinkan adalah usaha dermaga, usaha kuliner, dan lain sebagainya berhubungan dengan perdagangan dan jasa. Sementara kegiatan yang dibatasi adalah kegiatan penangkapan ikan dengan kapasitas kapal yang sangat besar. Selanjutnya masuk ke zona-zona pendukung, yaitu yang pertama ada zona permukiman, di mana kegiatan yang diizinkan adalah usaha wisata, perawatan dan pengelolaan ekosistem, penangkapan ikan, dan lain sebagainya. Terus untuk zona yang terbatas atau kegiatan yang terbatas adalah pembangunan TPI, pengolahan pengolahan limbah B3 dan lain sebagainya. Dan untuk yang dilarang adalah pengolahan dan pemurnian mineral logam. Baik, untuk zona pendukung-pendukung selanjutnya, yakni ada pertama dari 3 zona ini. Pertama ada zona konservasi yang diizinkan, yakni adalah kegiatan usaha wisata edukasi, juga penanaman dari mangrove. Dan yang terbatas, yakni seperti kegiatan riset ataupun survei hidrografi oleh kapal asing. Dan yang dilarang, yakni adalah penanaman dari kabel. Selanjutnya kita masuk ke zona pengelolaan energi. Nah, untuk yang kegiatan diizinkan sendiri seperti penelitian uji kapal, juga kegiatan dari pemindahan muatan. Dan untuk yang terbatas, yakni seperti pelepasan jangka,
jangkar dan pengambilan sumber daya non-ikan. Dan yang dilarang yakni adalah mengenai pembangunan stasiun dari pengisian bahan bakar nelayan. Lalu untuk ke zona pariwisata sendiri, kegiatan yang diizinkan yakni adalah usaha kegiatan hiburan seperti dan rekreasi, usaha restoran di atas laut, dan usaha wisata tontonan juga budidaya mangrove. Untuk kegiatan yang terbatas yakni adalah pembangunan dermaga perikanan dan penanaman kabel, dan yang dilarang yakni adalah pembangunan dari PLTU. Lalu kita bergerak ke zona pelabuhan laut. Nah, zona pelabuhan laut sendiri kegiatan yang diizinkan yakni adalah pembangunan dari terminal peti kemas, lalu pembangunan tempat perbaikan kapal, juga pembangunan breakwater. Dan untuk kegiatan yang terbatas yakni adalah seperti usaha wisata edukasi dan budidaya mangrove. Lalu untuk yang kegiatan di zona pertambangan minyak bumi dan gas, kegiatan yang diizinkan yakni penelitian uji kapal, kegiatan pembinaan muatan, dan yang terbatas yakni seperti lepasan jangkar dan pengambilan sumber daya non ikan, dan yang dilarang yakni adalah usaha wisata selam. Lalu untuk yang ke zona fasilitas umum sendiri, kegiatan yang diizinkan yakni adalah usaha wisata mulai dari edukasi, selancar, juga snorkeling, perawatan dari pengelolaan dari fasilitas umumnya sendiri. Lalu untuk yang terbatas yakni seperti penangkapan ikan dalam kapasitas besar dan juga penanaman kabel ukuran kecil. Dan untuk yang dilarang yakni adalah seperti pengolahan limbah B3. Berikutnya adalah arahan kesesuaian dari kegiatan yang terjadi pada perairan pesisir. Nah, di mana berfungsi sebagai acuan perizinan bagi pelaku usaha yang akan menyelenggarakan acara di sana. Nah, untuk pertama kali yaitu kita akan membahas tentang insentif. Apa sih insentif itu? Jadi insentif adalah bantuan baik dari pemerintah, stakeholder lainnya. Nah, di perairan pesisir ini insentif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama keringanan pajak, yang kedua yaitu pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada di daerah perairan pesisir. Yang ketiga yaitu kemudahan dalam pemberian perizinan. Nah, yang keempat terakhir adalah pemberian apresiasi baik dari masyarakat maupun kepada masyarakat serta swasta dan pemerintah setempat. Baik. Berikutnya adalah disinsentif, yaitu di mana disinsentif yaitu pembatasan pembangunan infrastruktur serta penerapan sanksi serta penalti bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan yang setelah ada. Baik. Berikutnya yaitu mengenai tentang sanksi yang dibagi menjadi 3, baik dari sanksi administratif yang membahas tentang pencabutan hak atau izin kepada para pelaku yang melanggar aturan. Yang kedua yaitu sanksi perdata yang dalam bentuk ganti rugi maupun tindakan pengenaan denda. Yang terakhir yaitu sanksi pidana yang dimana tindakan penahanan badan atau kurungan sebagai akibat terganggunya kepentingan umum serta peraturan daerah setempat.